Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 materi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada materi ini nanti kalian akan belajar tentang kitab Al-Quran tentunya, kemudian kitab-kitab sebelumnya, yaitu dari mulai Taurat, Zabur, Injil. Apa perbedaan dengan Al-Quran? Terus mengapa kok ketiga dari kitab itu sudah tidak digunakan lagi? Itu akan kita bedah bersama, akan kita pelajari bersama. Sehingga harapannya nanti setelah kalian selesai melakukan pembelajaran ini, setelah selesai belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kalian semakin yakin bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir sebagai petunjuk bagi kita untuk bisa menuju surganya Allah. Sehingga di sisi lain kalian juga semakin rajin membaca Al-Quran, tidak hanya sebagai pajangan di rumah saja. Itu yang berikutnya, kalian akan belajar tentang bagaimana menghindari miras atau minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ketiga hal ini merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan, saling terikat, dari miras, judi, dan pertengkaran. Biasanya di dalam rumah judi pasti ada mirasnya. Biasanya kalau orang sedang menenggak minuman keras, ada kemungkinan mereka akan melakukan pertengkaran. Meskipun tidak sesama teman, biasanya akan menghadang orang yang sedang jalan, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Nah, bahkan para ulama mengatakan miras itu induknya dari segala kejahatan. Mengapa demikian? Karena dari miras biasanya orang itu akan dengan berani tanpa sadar itu untuk melakukan banyak kejahatan, misalkan dari mulai mencuri, merampok, bahkan sampai membunuh. Naudzubillahi min dzalik. Sehingga nanti diharapkan setelah melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran menghindari miras, kalian bisa benar sungguh-sungguh untuk tidak atau sama sekali tidak menyentuh ketiga hal itu, baik miras, judi, maupun pertengkaran. Untuk materi yang ketiga,
adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Berani jujur itu hebat. Itu adalah jargon yang dimiliki oleh KPK. Karena di Indonesia saat ini sedang krisis kejujuran. Banyak orang yang pintar tapi hanya digunakan untuk minteri yang lainnya. Banyak pejabat-pejabat, mereka pintar tapi juga tidak jujur. Sehingga harapannya nanti setelah kita belajar tentang kejujuran dan menegakkan keadilan, kita akan jadi semakin jujur. Kita bisa mengikuti tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tidak pernah sekalipun berbohong dalam hidupnya. Bahkan saat bercanda pun Rasulullah tidak pernah berbohong. Untuk materi yang selanjutnya atau yang keempat, yakni materi lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah rawatib, kemudian taraweh dan lain sebagainya. Utamanya dengan tahajud, duha, dan rawatib, diharapkan nanti kalian akan semakin sering melaksanakannya, karena fadilahnya atau keutamaannya untuk kehidupan kita itu sangat besar sekali. Lanjut untuk berikutnya, yakni dengan materi hidup lebih tenang dengan banyak bersujud. Yang dimaksud di sini adalah sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Sujud syukur itu apabila kita mendapatkan kenikmatan tentunya. Kemudian melaksanakan sujud tilawah itu adalah ketika seseorang membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran yang ada ayat sajdahnya. Biasanya ayat sajdah itu di dalamnya ada kata-kata bersujud kepada Allah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian sujud yang ketiga adalah sujud syahwi. Biasanya ini dilakukan ketika seseorang lupa bilangan rakaat sholat. Nah, bagaimana tata caranya? Besok akan kita bahas bersama. Selanjutnya, untuk materi yang ketujuh, yang keenam, maksud saya, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Bani Umayyah. Nah, kalau di kelas 7 dulu kalian sudah belajar tentang sejarahnya Nabi Muhammad berdakwah, kemudian sejarah hijrah, sejarah para sahabat atau yang dinamakan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini adalah masa setelah Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Bani Umayyah. Merupakan salah satu masa di mana Islam berjaya. Nah, nanti kalau di semester 2 kalian juga akan belajar lagi bagaimana puncak kejayaan Islam, yakni pada masa Bani Abbasiyah. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh adalah materi rendah hati, hemat, dan sederhana. Tapi di sini tidak melulu materi saja. Kalau dari teks buku yang saya pelajari, di situ kalian itu lebih banyak membaca ayat-ayat tentang bagaimana seharusnya rendah hati, seharusnya kita hemat dan sederhana. Berarti di situ nanti ada kegiatan praktek membaca kalau kita sudah dalam keadaan normal atau bisa masuk seperti biasanya. Berikutnya, materi kita selesai, maka kita masuk ke rencana kegiatan pembelajaran. Di situ setelah saya kasih tanda bintang, yakni rencana ini berjalan jika keadaan normal ya. Jadi keadaannya sudah tidak seperti sekarang, sudah aman-aman, kita bisa masuk sekolah bersama, maka rencana kegiatan pembelajaran ini kita jalankan. Misalkan pada materi pertama kita melalui 3 pekan,
kemudian materi kedua 3 pekan juga. Tetapi karena saat ini kita melakukan pembelajaran melalui jarak jauh, maka nanti akan menyesuaikan. Sehingga apabila saya memberikan tugas kepada kalian baik secara video maupun secara kuis, segera saja dikerjakan, karena dari situ nilai harian kalian akan terekam. Untuk perbedaannya begini, kalau dari pengalaman yang lalu kalian itu ada yang mengerjakan dapat nilai 78, sudah merasa puas, akhirnya sudah. Ada yang juga yang sudah dapat nilai 78 tapi terus mengerjakan sampai mendapatkan 100. Nah, nilai tertinggi itu nanti akan saya gunakan sebagai nilai tugas. Kemudian ulangan hariannya akan ambil rata-ratanya. Jadi apabila kalian tidak mengerjakan, maka nilai tugas kalian juga tidak akan ada. Oleh karena itu, tertiblah untuk melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran kita walaupun secara daring. Jangan cuma nge-game terus ya. Berikutnya, untuk rencana penilaian di sini baik dari materi 1 sampai materi ke-7 kita rencanakan ada tes tulis. Kalau misalkan nanti kita sudah bisa masuk secara normal, maka nanti ulangannya seperti dulu lagi, kita menggunakan handphone karena kita semangatnya adalah paperless. Maka kalian sudah siap menggunakan handphone masing-masing, kita buat lebih menarik lagi. Kemudian untuk keterampilannya nanti ada produk, ada praktek. Kalau produk bagaimana? Misalkan produk di sini kalian nanti cuma biasanya membuat poster atau juga menulis ayat, itu sudah menjadi produk kalian. Jadi tidak usah khawatir dipikirnya sebagai mungkin membuat apalah yang sangat sulit sekali. Kita bikin ini menjadi lebih mudah, lebih enak. Bagaimana kalau BDR tak berjalan? Maka nanti tugas-tugas itu akan kita kerjakan melalui daring juga. Bisa jadi nanti kalian memfoto tugas kalian terus diupload, entah itu ke Instagram, entah itu cukup masukkan ke dalam form yang sudah saya buat. Berikutnya, tata tertib selama BDR atau belajar dari rumah. Yang pertama, mengerjakan atau mengikuti pembelajaran daring tepat waktu. Yang kedua, melakukan presensi harian yang telah disiapkan oleh panitia atau Bapak Ibu guru. Kemudian, jika terjadi kesulitan dalam mengikuti kegiatan atau sedang sakit atau tidak ada sinyal, bisa menghubungi guru terlebih dahulu, mungkin bisa WA atau SMS, pinjam HP ibunya, maaf Pak, kehabisan kuota misalkan, atau juga mohon maaf sedang sakit tidak bisa mengikuti BDR, nanti bisa diberi tugas susulan. Kemudian jika mengajukan pertanyaan karena belum jelas, misalkan ada materi yang belum jelas, bisa melalui Japri atau jaringan pribadi dengan menyebut nama, kelas, dan pertanyaan yang diajukan. Karena yang tahun lalu masih ada siswa yang langsung tanya tanpa menyebut namanya. Oke, untuk berikutnya kali ini tata tertib apabila nanti kita sudah masuk ke kelas secara normal. Seperti tahun yang lalu kita harus datang tepat waktu. Jadi misalkan jamnya pembelajaran PAI, ya usahakan misalkan habis olahraga sebelum masuk jam PAI sudah siap, berpakaian rapi, tentunya tidak asal-asalan, kelas yang bersih usahakan ya. Kemudian keluar ruangan minta izin, masuk ruangan memberi salam.